tentu pasti akan bergulir banyak sekali program-program yang menjadi mitra strategis kita dengan pemerintah, ataupun gagasan ide apa yang memang akan kita sampaikan kepada pemerintah sebagai kolaborasi dengan kita. Maka hari ini izin kami kita coba dengar sedikit sharing 5-10 menit sharing dari Bapak Ibu yang di depan. Pertama kita dengar dulu dari Bu Tari Alisa Strojoyo, kenapa sehingga beliau ini pernah di IKN, pernah mengitari, menjajaki warga-warga di sana, pernah keliling bersama dengan warga, jadi tahu kondisi IKN seperti apa, lalu kemudian kira-kira respon reaktif masyarakat itu seperti apa, lalu kemudian kira-kira relasi dengan Ibu Tari yang sudah dikenal selama ini itu seperti apa. Kita beri waktu kepada Bu Tari untuk sharing 5-10 menit begitu kira. Kami persilakan. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman media yang menerima undangan dari forum ini yang mendadak sebetulnya ya. Karena kita semua juga sebenarnya serba mendadak ini di sini. Awalnya saya bercerita aja pertemuan saya artinya bergabung di dalam forum ini semata-mata karena ketertarikan saya sama gerakan yang bawa nama IKN. Tapi waktu saya pelajari siapa teman-teman ini sekarang yang menjadi menjadi pengurus forum kita bersama ini, semua pemahamannya tentang IKN itu sama gitu. Jadi saya mungkin harus mundur cerita kenapa saya tertarik dengan IKN. Sejak 2007 itu saya sudah belusukan di IKN, khusus di Kalimantan Timur sebetulnya, tapi khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu saya udah di sana dari tahun 2007. Yang mana waktu itu belum lama dimekarkan kan jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi saya udah ke hampir keliling ke seluruh Kalimantan, wilayah di Kalimantan Timur, tapi saya banyak bergerak di Penajam Pasir Utara itu. Lama saya tinggalin, bukan tinggalin, maksudnya ya saya terus berusaha di sana. Tahu-tahu saya dengar waktu rencana Pak Jokowi pemerintah mau pindah ke ibu kota itu, saya merinding sekali setelah diputuskan di Penajam Pasir Utara, yang mana saya melihat bahwa pemilihan tempat itu sangat tepat karena masyarakat di sana itu sebetulnya kalau saya belajar dari warga di Kalimantan Timur lainnya, itu yang paling siap menerima orang dari luar itu ya Penajam itu gitu. Artinya kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, bahkan bagi sama orang-orang di Samarinda aja itu warga di Penajam lebih humble gitu. Mereka lebih bisa menerima pendatang, adaptasinya itu sangat bersahabat gitu. Jadi itu yang ada di pemikiran saya selama ini. Makanya waktu dalam perjalanan pembangunan IKN ini banyak yang ini
saya selalu kalau bicara soal warga di Kalimantan, saya selalu agak sensitif gitu, karena saya merasa karena saya besar tinggal di Jakarta, jadi saya merasa mereka itu sangat kurang informasi dari pusat. Artinya banyak ketertinggalan itu, kesenjangan informasi yang padahal sebenarnya dia kan tinggal nggak jauh-jauh juga ya. Artinya kalau terbang ke Jakarta itu kan hanya 2 jam gitu, kalau dibanding Papua. Tapi kesenjangan komunikasi itu begitu jauh menurut saya, seperti itu. Jadi saya ikut senang sekali untuk mereka pada saat pemerintah memutuskan ibu kota itu dibangun di sana, karena itu sangat berarti buat mereka, dan jadi dari sisi keadilan pemerataan pembangunan itu akan sangat berguna di kemudian hari. Ya mudah-mudahan harapan saya semua warga negara Indonesia itu bisa ikut mendorong itu, mendukung, artinya pindah ke Kalimantan itu sesuatu yang sangat positif untuk bangsa ini, karena ya kalau masih ada kekurangan soal pembangunan itu kan proses, nggak mungkin ibu kota negara itu dibangun dalam 5 tahun aja. Itu udah luar biasa kalau menurut saya ya, karena kalau kita belajar dari Amerika itu yang udah merdeka lebih dari 200 tahun, pindahin ibu kota ke Washington DC kan memerlukan waktu juga gitu. Dulu kan ibu kotanya sebetulnya di New York, sekarang di Washington DC, dan New York itu enggak menjadi kota mati, malahan jadi kota perdagangan yang mana menjadi satu kebanggaan juga gitu buat negara itu gitu. Jadi harapan saya IKN itu juga nanti bisa seperti artinya ibu kota negara yang kekuatannya bisa seperti Washington DC seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tari, luar biasa sampai menggugah perasaan kita, dan ternyata penajam budaya dan kearifan lokal di sana sangat welcome dan kalian IKN, dan kemudian sangat tepat ya Ibu merasakan itu. Tadi sekilas gambaran sharing singkat dari Bu Tari yang artinya selama ini sebelum pemerintah menggagas IKN, beliau berada bersama dengan warga di Penajam. Nah mungkin berikut kami nanti baru kita tanya jawab sekalian setelah paparan dari narasumber ke Pak Lukman Hakim yang memberikan waktu. Barangkali Pak Lukman bisa sharing tentang ada kemudahan atau perspektif untuk teman-teman investor, kalau ada kemudahan atau tidak investasi ke IKN, karena Pak Lukman memang orang swasta dan beliau paham feel-nya ya. Pak Lukman, kami persilakan. Kalau menurut saya, kalau untuk dari kalangan investor untuk IKN, yang pertama adalah suatu namanya aman, ya kan? Aman, kemudian infrastruktur yang bagus. Kalau saya lihat, kalau infrastruktur yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi juga sudah cukup bagus. Jadi IKN ini membutuhkan suatu suatu PR yang positif. Jadi PR yang positif, bagaimana kita dari teman-teman media juga
kita semua bersama bagaimana kita bisa membuat suatu PR yang positif, dan arti kita bisa melakukan seperti advertising gitu. Kita advertising kita tidak hanya untuk investor dalam negeri, juga kita harus bisa menjangkau investor luar negeri juga untuk masuk ke negeri kita. Jadi ke depan kita butuh suatu PR yang positif, bagaimana kita bisa memberikan suatu rasa aman. Jadi investor itu maunya aman untuk investasi di IKN. Saya yakin kalau seperti negara seperti China, Korea, Jepang, Singapura itu juga punya kekurangan. Tapi bagaimana mereka bisa menutupi kekurangan mereka itu, ya kan? Jadi mereka bisa membuat suatu PR yang lebih positif ke depannya. Jadi investor pun juga akan tertarik investasi ke negara kita. Dengan investasi ke negara kita juga otomatis bisa menciptakan suatu lapangan kerja, menciptakan kondisi ekonomi yang bagus, dan ini sangat menguntungkan. Karena IKN ini tujuannya adalah dari Presiden Jokowi itu adalah pemerataan. Jadi kita tidak hanya senternya di Jawa aja, tapi mencakup seluruh Indonesia. Saya rasa dari saya itu aja Pak, cukup, nanti terlalu panjang gitu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita interaksi aja gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Lukman. Singkat, padat, jelas. Singkat saja, memang poinnya investor itu aman. Kemudian yang dibutuhkan dari pemerintah, kemudian publikasi itu PR-nya, komunikasi. Setelah dari Pak Lukman, di ujung itu Bu Tari ini Bu Rida, Bu Rida ini PR di Forsa IKN. Jadi kita ini memang pengurus semua. Bu Rida di PR-nya, kemudian Pak Lukman di bidang ekonomi dan investasi, Bu Tari di Humas, saya sendiri sebagai Seko. Untuk waktunya kami persilakan Bu Rida. Oke, kalau saya nih pertama saya ucapkan selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah macet-macet datang ke sini. Ya, kita langsung aja, kalau saya lebih perspektifnya adalah Gen Z dan terutama milenial akhir. Karena apa? Teman-teman pembangunan itu butuh waktu, ya kan, 5 tahun, 10 tahun. Nah, yang paling bisa merasakan itu adalah teman-teman Gen Z, milenial, di mana mereka jumlahnya banyak sekali nanti ke depan daripada kita ini. Kita di sini sekarang semua berkumpul itu mendorong saja, tapi yang nanti ke depan untuk merasakan bagaimana kehebatannya memiliki sebuah kota yang berkonsep maju itu ya teman-teman Gen Z dan milenial tadi. Ya kita ada, ini saya garis bawahi kenapa penting, kenapa IKN kan pakai 5 prinsip tuh: green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable, ya kan? Artinya apa? Teman-teman Gen Z mereka adalah generasi yang sudah melek digital, di mana mereka paham, mengerti, benar-benar paham bagaimana sih sebenarnya negara ibu kota yang baik, yang green lah, yang smart lah, whatever lah itu yang ada di angan-angan mereka. Nah, menurut saya pemerintah berhasil melakukan peletakan dasar, mengadakan sebuah ibu kota di mana konsepnya itu sangat relate terhadap buah pemikiran teman-teman Gen Z dan teman-teman milenial ke depan. Nah, ini hal baik yang untuk generasi yang kita kan generasi kolonial ya Pak. Jadi kita bantu dorong aja deh. Nah, kita berharap dengan adanya forum bersama ini, saya tuh pengen banget teman-teman, nggak cuma pakar-pakar ini yang ada di dalam sini, tapi teman-teman yang masih muda-muda itu, mereka itu sudut perspektif cara pandangnya itu berbeda sama generasi yang lain gitu. Nah, yuk kita teman-teman media sampaikan nih ke teman-teman milenial, ke teman-teman Gen Z, yuk kumpul bareng, kalian punya ide apa sih gitu. Kalian punya ide apa sih gitu untuk IKN. Nah itu apalagi sekarang banyak banget kan sekolah-sekolah ke jurusan-jurusan yang beda banget, gak kayak kita dulu pengen jadi dokter, arsitek atau macam-macam. Sekarang tuh ada yang sekolah digital,
ya kan kayak gitu-gitu. Nah mereka tuh apa sih nanti kontribusinya sama IKN ke depan gitu? Karena mereka sendiri yang akan pakai itu sebenarnya. In the end, kita cuma mendorong tadi kayak ibu ada di sejarah waktu 2007 sebelum IKN itu bahkan dikonsepkan ya sama pemerintah. Artinya ibu pasti bisa menjadi saksi before after ya kan. Kalau saya lebih ke situ sih. Nah, saya buka pancing dulu sama teman-teman seperti ini. Nanti mungkin ada dari teman-teman media yang bertanya, oh gimana gitu. Nanti kita ngobrol lagi. Saya rasa cukup dulu sampai di situ ya. Nanti kita buka pertanyaan ya. Terima kasih. Kembali ke Pak Martin. Baik, terima kasih Bu Rida untuk sajian awalnya. Teman-teman sambil minum, sambil santai aja ya. Snack. Itu ada nasi goreng, tapi nasi goreng ini nasi goreng kambing. Nasi goreng dan kambingnya nanti ya setelah selesai katanya. Bu, minum ya, silakan Bu. Baik. Silakan di depan Bu kalau mau. Kita sambil santai. Nah, teman-teman media atau teman-teman jadi begitu singkat paparan dari narasumber.